Shalom Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Dan pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Kado Komunitas Anak Doa Online. Kalau begitu semua yang sudah siap join, gabung di dalam acara doa anak ini, biarlah semua dengan hati yang sungguh-sungguh bisa bernyanyi untuk Tuhan. Dan terlebih lagi siapkan hati berdoa dan belajar firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini Lose hanya sendirian. Acara Kado di dalam doa hari ini membuat kita tetap bersemangat walaupun Lose Silo tidak bersama-sama dengan kita. Nah saatnya kita boleh mempersiapkan hati dengan bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu berdoa, bernyanyi, dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita sama-sama membukanya di dalam doa. Semuanya duduk dengan tertib, mengikuti juga persekutuan doa ini dengan tertib. Komunitas anak doa online boleh siap melaksanakan semua rangkaian pokok doa serta firman Tuhan yang akan kita pelajari. Yuk semuanya kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau bersatu hati, kita membuka acara Komunitas Anak Doa Online di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini di dalam kami mempersiapkan hati, bahkan bersuka cita, menanti untuk acara Komunitas Anak Doa Online. Kami boleh siap hati dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami karena Tuhanlah yang memberikan kerinduan di hati kami. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah sepanjang persekutuan pada hari ini supaya doa yang boleh kami sampaikan, firman Tuhan yang kami dengar, nyanyian yang boleh kami nyanyikan, sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, karena kami semua sahabat Kids for Jesus di depan layar kaca kami masing-masing, kami sudah siapkan hati. Tuhan bersama dengan kami dan memberkati kami dalam doa malam hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada, sore menjelang malam ini di hari Rabu 15 September kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Jikalau kita boleh bernyanyi dengan sungguh-sungguh dengan sukacita, kita pasti akan mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena melalui puji-pujian ini kita akan dikuatkan. Dan melalui kata-kata pujian ini kita akan semakin yakin bahwa Yesus besertaku. Dimanapun aku berada, Yesus besertaku. Yuk kita bernyanyi. Yesus besertaku, terbang-terbang
biasa kalian bernyanyi dengan sukacita. Dan kali ini Lose ingin mengajak kita semua membuka kembali Alkitab ya, membuka Alkitabnya sehingga dengan belajar firman Tuhan bersama-sama menjawab lagi tema Kado Komunitas Anak Doa Online pada hari ini. Mengapa berdoa ya teman-teman ya? Yuk kita menjawabnya dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kedua ayat 10. Semua siap teman-teman? Efesus pasal 2 ayat 10. Semua Alkitabnya terbuka ya. Yuk sama-sama kita minta hikmat Tuhan supaya firman Tuhan hari ini kita mengerti dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk kami mengerti dan menjawab tema mengapa berdoa. Kiranya firman-Mu akan memberikan kami jawaban, pemahaman yang sederhana dan kami bisa mengerti mengapa kami harus berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami, berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membacanya, Efesus pasal 2 ayat 10. Perhatikan baik-baik. Jika kita ada di depan layar kaca kita masing-masing, ikuti membaca bersama dengan Lose ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, sepanjang acara kado yang kita ikuti, kita sudah mendapatkan banyak jawaban mengapa berdoa. Nah, pada malam ini kita mendapatkan satu jawaban lagi ya teman-teman. Karena ketika kita mengerti mengapa berdoa, kita akan lebih semangat dan lebih lagi suka untuk berdoa. Ya, jawaban hari ini satu jawabannya dari Efesus 2 ayat 10. Mengapa berdoa? Dengan berdoa kita sudah melakukan pekerjaan baik. Perhatikan baik-baik di ayat 10 yang kita baca tadi. Dikatakan kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba kalau teman-teman semua di rumah mendaftarkan pekerjaan baik. Kira-kira pekerjaan baik itu apa saja sih? Pastinya menolong orang tua, menolong mama di dapur, bersih-bersih. Atau bantu sapu-sapu rumah gitu ya. Atau melakukan pekerjaan baik, menolong teman yang dalam kesusahan, menghibur teman dalam kesedihan, atau pekerjaan baik yang lain beribadah ya. Lalu pekerjaan baik yang lain, go Bible go, kalian setia membaca Alkitab. Lalu pekerjaan baik yang lainnya, kalian suka beribadah dan bahkan kalian senang bersaksi. Ya, bukan hanya beribadah, tapi bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, salah satunya pekerjaan baik yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Jadi dengan kita setia berdoa, melakukannya dengan tekun, dengan sukacita, dengan teratur, ya, berdoanya dengan teratur dan bahkan rutin setiap hari, begitu ya. Bahkan ada jam-jam doa yang kita berikan untuk Tuhan, sehingga kita punya banyak pokok doa untuk kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Dan kita juga terlibat aktif ya, terlibat aktif untuk melakukan pekerjaan baik melalui berdoa. Jadi alasan mengapa kita berdoa adalah dengan berdoa kita sudah melakukan pekerjaan yang baik, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan ya. Itu adalah satu kesukaan dari Tuhan ketika melihat anak-anaknya melakukan pekerjaan baik, yang salah satunya adalah berdoa. Jadi dengan berdoa kita sudah mengambil bagian
kita sudah mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi teman-teman, kalau kita malas-malasan berdoa, artinya kita tidak mau melakukan pekerjaan baik. Tapi kalau kita bersuka cita melakukan doa setiap waktu, setiap hari yang boleh kita tentukan. Kalau kita bangun tidur, ketika kita mau pergi untuk keluar rumah, lalu ketika kita mau belajar online, ketika kita mau makan, dan ketika kita mau istirahat atau tidur di malam hari. Semua kita harus kerjakan itu dengan baik, dengan berdoa kepada Tuhan. Artinya kita siap diri sebagai anak-anak Tuhan yang sangat istimewa, bisa melakukan pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia selalu mengingatkan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Oleh sebab itu, sebuah kewajiban dan keharusan bagi kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan himbau, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan rindukan untuk anak-anaknya lakukan. Nah, salah satunya yaitu berdoa. Ya, itulah firman Tuhan hari ini. Kalian sudah belajar dan berarti siapkan hati untuk selalu memiliki waktu berdoa, dan bahkan berdoa bisa berkata-kata, berbicara, berkomunikasi, bincang-bincang dengan Tuhan. Ya, teman-teman, itulah yang Tuhan kehendaki. Berdoa adalah salah satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dan inginkan anak-anaknya lakukan. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Kids for Jesus dalam sore menjelang malam ini, sehingga semua ikut komunitas anak doa online hari ini semuanya benar-benar semangat untuk menaikkan pokok doa. Nah, siap-siap ya, kita akan sama-sama menaikkan pokok doa kita, teman-teman. Karena pokok doa yang boleh kita sampaikan itu boleh Tuhan dengar, ya. Yang pertama, kita mau berdoa untuk sekolah Kristen IPK yang ada di Balikpapan. Tuhan Yesus sudah hadirkan sekolah di IPK di kota Balikpapan ini. Bahkan ada teman-teman juga yang sudah sekolah di sana. Bahkan mungkin teman-teman yang tidak sekolah di IPK tetapi harus juga mendukung di dalam doa supaya sekolah Kristen ini menjadi berkat, ya. Doa yang pertama ini akan dibawakan oleh teman kita Michelle dari kawanan kecil 5P. Silakan Michelle. Allah yang bertata dalam surga, Michelle mengucap syukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami Michelle juga berdoa untuk seluruh sekolah IPK, khususnya untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sekolah. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka untuk menjadi berkat setiap murid. Tuhan berkati pula setiap murid supaya dapat belajar dengan baik dan mengenal Tuhan Yesus lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, pokok doa selanjutnya. Kalau kita sudah doakan IPK, terima kasih Michelle ya sudah memimpin di dalam doa. Kita akan berdoa untuk tante, om yang bekerja di gereja, ya, bapak, ibu yang ada kerja di gereja. Siapa aja ya mereka? Mereka yang bekerja di tata usaha gereja. Ada tante Diana, ya. Kalau papa mama suka bilang Ibu Diana, ya. Lalu ada Cece kita, Cece Priska, kita doakan sehingga teman-teman boleh mengambil bagian mendoakan mereka yang bekerja di tata usaha gereja untuk Tante Diana dan Cece Priska, ya. Lalu kita juga mendoakan untuk Om Gopur dan Om Jupe yang selalu
membantu menolong kita melakukan pekerjaan yang banyak sekali yang ada di gereja, juga termasuk supir menyetir mobil ya. Nah, kita doakan supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dalam pekerjaan. Lalu ada bapak-bapak security ya. Ya, kita doakan mereka supaya mereka kuat ketika mereka juga menjadi satu tenaga kerja yang bisa menjaga gereja. Ya, kita juga wajib mendoakan mereka. Yuk semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Losa akan pimpin di dalam doa ya untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mereka yang bekerja di gereja. Kami mengingat untuk Tante Diana dan Cece Priska yang bekerja di bagian tata usaha gereja. Tuhan menolong mereka dengan memberikan hikmat, kesehatan, kemampuan, sehingga pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka dapat diselesaikan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu rindu mengambil bagian mendoakan Tante Diana dan Cepriska supaya mereka juga di dalam berkat Tuhan mereka bekerja dengan bertanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Om Gopur dan Om Jupe yang selalu menolong, membantu pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak di dalam gereja, termasuk menyetir mobil ya, ketika dibutuhkan, ada keperluan-keperluan yang ada di luar gereja. Kami rindu supaya Tuhan melindungi mereka sehingga mereka juga dijauhkan dari mara bahaya dan mereka tetap diberikan sukacita oleh Tuhan dalam bekerja dan mereka bisa melakukannya dengan baik dan selalu bertanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan menjadi bagian pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendoakan Om Gopur dan juga Om Jupe. Kami juga teringat ya Tuhan untuk bapak-bapak security. Tuhan menolong mereka, memberikan kemampuan dan kesehatan. Terlebih juga Tuhan yang melindungi mereka ketika mereka harus bertugas, menjaga keamanan di sekitar gereja. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami rindu mereka pun boleh melihat kuasa Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak Tuhan melalui gerejanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mengambil bagian untuk semua yang bekerja di gereja GKY Balikpapan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai komisi anak GKY Balikpapan sangat rindu juga mendoakan mereka dengan setia. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Luar biasa ya teman-teman, satu sukacita kalau kita bisa mendoakan orang lain. Nah, kita juga berdoa yang berikutnya yaitu sekolah tatap muka. Ada banyak wacana yang mana pandemi sudah mulai melandai, tetapi bukan berarti kita santai-santai, tetap prokes ya teman-teman. Kita doakan supaya sekolah-sekolah bisa segera tatap muka dengan prokes yang ketat. Dan terlebih lagi kita mendoakan supaya semua dunia ini, anak-anak di dunia ini bisa sekolah kembali ya. Itu kerinduan kita semua, pasti juga kerinduan teman-teman ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat merindukan pandemi segera berakhir sehingga kami sangat merindukan sekolah tatap muka. Kami berdoa supaya Tuhan yang menguasai dunia ini dan bahkan Engkau sendiri yang mengusir, mengangkat virus corona, kiranya sungguh-sungguh kami boleh dikuatkan melalui dunia yang bersih dari virus. Kami berdoa Tuhan, kami berharap Tuhan pulihkan dunia ini dari virus COVID-19 dan bahkan dengan varian-varian barunya. Ya Tuhan, kami sangat merindukan sekolah tatap muka. Tuhan persiapkan Bapak Ibu guru kami. Engkau juga persiapkan fasilitas sekolah kami dengan prokes yang ketat yang boleh kami akan laksanakan ketika kami tatap muka nanti. Tuhan tolong supaya kami juga bisa sekolah tidak hanya online terus-menerus. Kami sudah merasa sangat tidak kuat dan bahkan merasa bosan ketika kami mengikuti pelajaran-pelajaran secara online, bahkan kadang kami tidak mengerti apa yang disampaikan atau mungkin kami kurang bisa berkonsentrasi ketika kami sekolah online. Tuhan tolong supaya kami bisa sekolah tatap muka kembali. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah teman-teman, kita mau bernyanyi ya.
kita bernyanyi dulu sebelum kita mengakhiri dan sebelum kita menutup acara kado pada sore menjelang malam ini. Kita nyanyikan satu lagu Kau Penolongku. Lose yakin bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun kesusahan kita, apapun masa sulit yang dihadapi oleh orang tua kita, Yesus selalu menjadi penolong yang setia. Yuk kita ikuti lagu sesuai video ini. Bagi yang belum bisa, kita belajar bersama-sama ya. Yesus penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Nah, teman-teman, kita melihat sukacita yang luar biasa karena kalian bernyanyi dengan keyakinan bahwa Yesus adalah penolongku. Mari kita mendengar kesaksian dari teman kita Cindy 5P. Terima kasih ya teman-teman kawanan kecil 5P yang sudah bertugas. Tuhan Yesus memberkati kalian. Yuk kita mendengar kesaksiannya. Di sini saya akan menceritakan tentang kuasa doa saya. Pada saat ulangan saya berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati saya dalam mengerjakan ulangan. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan Yesus menolong saya dalam mengerjakan ulangan. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan Yesus menolong saya sehingga mendapatkan nilai yang baik. Semua itu berkat Tuhan. Terima kasih, itulah kesaksian saya bahwa doa itu berkuasa. Mari teman-teman jangan lupa berdoa ya sebelum mengerjakan ulangan. Juga jangan lupa belajar. Tuhan Yesus memberkati. Wah, rasanya Lose mau berikan jempol yang luar biasa buat semua teman-teman yang sudah bertugas sepanjang acara kado di tahun ini. Kesaksian kalian itu sangat menguatkan dan kesaksian kalian itu menjadi berkat loh buat semua Lose-Lose dan bahkan teman-teman yang mengikuti acara kado. Jadi jangan lupa acara kado dinantikan setiap 1 bulan 1 kali, komunitas anak doa online. Setiap Rabu yang ditentukan, dengarkan baik-baik dalam warta di kebaktian anak setiap minggu. Dan bahkan kalian harus gabung di kawanan kecil setiap minggunya. Sehingga acara kado juga kalian akan sangat nanti-nantikan ya. Jangan lupa bulan depan kita jumpa lagi dengan menjawab pertanyaan mengapa berdoa. Kalau hari ini mengapa berdoa? Karena dengan berdoa kita sudah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita melalui firman-Nya ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akhiri
acara kado pada malam hari ini dan bersyukur Tuhan selalu berserta dengan kami dan Tuhan Yesus selalu menjadi penolong kami dan Tuhan pasti menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di acara kado bulan depan Komunitas Anak Doa Online.